Rasulullah pernah memberikan syarat kepada tawanan perang Badar. Kalau mereka ingin dibebaskan, maka mereka harus mendidik 10 orang sahabat yang tidak mempunyai kemampuan baca tulis. Jadi orang-orang atau tawanan perang Badar yang mempunyai kemampuan baca tulis, mereka diperintahkan atau disyaratkan untuk mendidik minimal 10 orang sahabat yang belum mempunyai kemampuan baca tulis. Jadi kita harus melihat bahwa pada masa itu kemampuan baca tulis bukanlah sesuatu yang dibutuhkan. Karena mereka, para sahabat itu rata-rata orang yang mempunyai kecerdasan dan hafalan yang sangat luar biasa. Di atas rata-rata manusia. Tapi Rasulullah SAW mempunyai visi yang luar biasa. Beliau memandang bahwa kemampuan baca tulis ini suatu saat akan menjadi satu kebutuhan di tengah-tengah manusia. Lalu kemudian beliau memberikan syarat kepada para tawanan perang Badar untuk mendidik para sahabat yang tidak bisa atau tidak mempunyai kemampuan baca tulis agar mereka dibebaskan. Umar bin Khattab, beliau pernah memberikan gaji kepada para guru 1 bulan, digaji oleh Umar bin Khattab 15 dinar, yang kurang lebih kalau disamakan atau diekuivalenkan dengan gram emas, nilainya adalah 63,75 gram emas per bulan. Tema khutbah kita hari ini terkait dengan bagaimana Islam memandang dunia pendidikan dan bagaimana Islam memberikan penghargaannya kepada para guru. Jadi kalau kita bicara soal dunia pendidikan, kalau kita lihat hari ini ada beberapa hal yang memprihatinkan bagi kita sebagai generasi yang mengharapkan lahirnya generasi-generasi yang berkualitas, yang menjadi penyambung estafet bagaimana mendidik, bagaimana kemudian termasuk juga mengelola negara yang kita cintai ini. Kalau kita lihat bahwa hari ini banyak sekali anak-anak kita yang masih berada dalam usia-usia sekolah, mereka terjerat dalam berbagai kasus kriminalitas misalnya. Mereka banyak yang terjerat dalam kasus-kasus narkoba. Bagaimana kemudian kita bisa melihat juga bahwa mayoritas pengguna aplikasi judi online itu justru adalah anak-anak kita, mereka-mereka yang masih dalam usia-usia pendidikan. Lalu kemudian bagaimana kemudian di antara mereka juga telah terbiasa menjalani kehidupan yang memandang bagaimana mereka meninggikan nilai-nilai kebebasan dalam kehidupan itu. Dan yang mungkin paling memprihatinkan hari ini bahwa berdasarkan data statistik, ya, 46% dari anak-anak usia sekolah ini ternyata banyak di antara mereka yang mengambil jalan pintas, ya, mengakhiri hidupnya dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan mereka. Jadi ini harus dipandang sebagai akibat dari sebuah sistem pendidikan yang jauh dari nilai-nilai agama. Jadi ini harus kita lihat sebagai satu persoalan besar, karena mereka, generasi-generasi yang hari ini berada di masa-masa atau usia-usia sekolah ini, mereka adalah generasi yang akan menjadi penyambung estafet kita. Bagaimana mereka akan menerima, ya, berbagai amanah-amanah yang harus mereka jalani. Ya, sementara hari ini dalam masa-masa usia-usia pendidikan mereka terjadi banyak masalah di tengah-tengah mereka. Di sisi lain ada tekanan yang dialami oleh para guru di dalam bagaimana mereka mengambil sikap terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak didik mereka. Mereka hari ini tidak terlalu berani untuk memberikan sanksi-sanksi yang mendidik. Mereka tidak terlalu berani untuk memberikan hukuman terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak didik mereka. Mereka takut dikriminalisasi. Ya, karena ada satu hal yang di dalam dunia pendidikan, ini satu nilai-nilai kebebasan yang ditanamkan kepada mereka. Pada beberapa waktu yang lalu, ada ungkapan yang berbunyi jangan mengatakan jangan kepada anak-anak kita, agar mereka bisa bebas berekspresi, agar mereka bisa bebas di dalam meluapkan kreativitas mereka. Ini adalah satu pola atau pandangan hidup yang salah, pandangan hidup yang berasal dari nilai-nilai liberalisme, ya, yang memuja-muja kebebasan,
pandangan hidup yang berasal dari akidah sekulerisme yang memisahkan agama dari kehidupan. Dalam Islam tidak boleh ada kebebasan yang bernilai mutlak. Ya, jangan mengatakan jangan, ini seolah-olah satu kalimat yang baik, tetapi ini sesungguhnya memberikan kebebasan tanpa batas kepada anak-anak kita. Padahal seharusnya dalam pendidikan itu harus ada bahasa yang mungkin sering disampaikan adalah reward and punishment. Ya, ada hukuman dan ada penghargaan. Karena ada perintah dan larangan dalam kehidupan ini. Ya, tidak semuanya seseorang bebas melakukan apapun. Ya. Hadirin ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pentingnya kita sebagai generasi-generasi yang mengharapkan akan mempunyai generasi penerus yang berkualitas untuk melihat bagaimana sebenarnya pendidikan Islam itu membina anak-anak yang berada dalam usia-usia pendidikan ini. Pendidikan dalam pandangan Islam adalah satu fondasi utama dalam membangun generasi yang beriman dan bertakwa, yang mempunyai akhlak yang mulia, sekaligus memiliki daya saing di tengah-tengah persaingan dunia, dan juga termasuk bagaimana mereka akan dididik untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dalam menghadapi tantangan zaman. Ya. Jadi kita harus melihat bahwa kondisi hari ini dalam dunia pendidikan kita ini adalah merupakan akibat dari diterapkannya sebuah sistem yang jauh dari nilai-nilai agama. Ini fakta yang harus kita hadapi. Bahwa dunia pendidikan kita saat ini kehilangan ruhnya, kehilangan nilai-nilai agama. Anak didik kita kehilangan arah. Guru-guru merasa tidak dihargai. Ya, jadi ini fakta yang harus kita lihat, ya, bahwa persoalan besar ada di dalam dunia pendidikan kita. Dan sekali lagi bahwa ini semua adalah dampak dari sistem pendidikan yang memuja-muja nilai-nilai liberalisme, memuja-muja nilai kebebasan dalam satu pendidikan yang bersumberkan dari akidah sekulerisme yang memisahkan agama dari kehidupan. Maka ketika sistem pendidikan yang seperti ini kemudian diterapkan kepada anak-anak kita, maka ini akan mengabaikan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Dan sistem pendidikan yang seperti ini hanya akan mengajarkan bagaimana mereka mengejar kesuksesan dunia, bagaimana mereka bisa mendapatkan jabatan yang tinggi misalnya, bagaimana mereka bisa mendapatkan nilai-nilai materi, popularitas, dan seterusnya yang ukurannya hanya dunia, ya, tanpa melihat atau menanamkan tujuan hidup berlandaskan nilai-nilai agama. Padahal pendidikan itu seharusnya menjadi hal yang paling penting untuk menentukan masa depan suatu negara, dan masa depan suatu negara hanya akan bisa selamat ketika generasi penerusnya adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memiliki keimanan yang benar. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika pendidikan tidak berlandaskan keimanan, ketika pendidikan tidak mempedulikan bagaimana membangun generasi-generasi yang bertakwa, maka dampaknya adalah kerusakan moral generasi, kerusakan akhlak generasi, dan ancaman masa depan negara yang mayoritas berpenduduk muslim ini. Dan sejarah menunjukkan bahwa pendidikan Islam telah berhasil membentuk generasi yang sangat maju pada masanya. Generasi ketika masa-masa jaya Islam adalah generasi yang mampu melahirkan peradaban yang unggul di tengah-tengah dunia. Selama 13 abad, ya, dalam masa-masa ketika Islam memimpin peradaban dunia, dalam satu sistem yang mempersatukan umat Islam, yang kemudian diterapkan syariat Islam secara kafah pada masa-masa itu, yang kita sebut dengan sistem khilafah Islamiyah. 13 abad umat Islam memimpin dunia. Umat Islam memiliki generasi-generasi yang sangat berkualitas, yang sampai hari ini nama-nama mereka masih menjadi nama-nama yang harum, yang tercatat dalam tinta emas sejarah peradaban Islam. Ulama-ulama mazhab, kalau generasi sahabat mungkin kita tidak perlu menyebutkan siapa saja di antara mereka, karena seluruh sahabat Nabi adalah orang-orang yang berkualitas. Seluruh sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata manusia. Namun kalau kita melihat generasi setelahnya, ada generasi-generasi unggul yang nama-nama mereka dan karya-karya mereka sampai hari ini masih dikaji oleh generasi yang hari ini menginginkan peradaban ini menjadi lebih baik. Ada nama-nama 4 imam mazhab, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, kemudian ada ulama-ulama hadis, ada Imam Bukhari, Imam Muslim, dan seterusnya. Kemudian ada generasi-generasi tangguh yang mengguncang dunia,
Kita sebut ada nama-nama Harun ar-Rasyid, ada nama Salahuddin al-Ayyubi, ada nama Muhammad al-Fatih misalnya, ya, ada nama Mu'tasim Billah dan seterusnya. Mereka adalah generasi-generasi yang dihasilkan dari sistem pendidikan Islam yang sampai hari ini nama-nama mereka tetap dikenang menjadi orang-orang yang telah menorehkan tinta emas dalam sejarah kehidupan ini. Dan mereka bukan hanya diakui atau diklaim oleh umat Islam, bahkan mereka sampai hari ini dikagumi dan diakui oleh orang-orang kafir, orang-orang yang jujur melihat bagaimana sejarah Islam berhasil menelurkan generasi-generasi emas pada masanya. Islam memimpin peradaban dunia dengan menguasai ilmu pengetahuan yang luar biasa. Pendidikan Islam pada saat itu menjadi rujukan bangsa-bangsa kafir. Orang-orang Barat, orang-orang Eropa, mereka mencari ilmu-ilmu yang terkait dengan agama Islam. Mereka mempelajari bahasa Arab. Pada masa itu bahasa Arab menjadi bahasa internasional, menjadi bahasa dunia. Orang-orang kafir kalau mereka ingin maju dalam kehidupan mereka, mereka akan mempelajari bahasa Arab. Jadi keunggulan sistem pendidikan Islam ini tentunya adalah didasarkan pada dalil-dalil dalam ajaran Islam. Sebagaimana yang mungkin sering kita dengarkan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan bagaimana Islam memberikan penghargaan, memberikan derajat yang tinggi kepada orang-orang yang bukan hanya beriman tapi juga berilmu. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga diberi ilmu, orang-orang yang berilmu dalam beberapa derajat. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Rasulullah pernah memberikan syarat kepada tawanan perang Badar. Kalau mereka ingin dibebaskan, maka mereka harus mendidik 10 orang sahabat yang tidak mempunyai kemampuan baca tulis. Jadi orang-orang atau tawanan perang Badar yang mempunyai kemampuan baca tulis, mereka diperintahkan atau disyaratkan untuk mendidik minimal 10 orang sahabat yang belum mempunyai kemampuan baca tulis. Jadi kita harus melihat bahwa pada masa itu kemampuan baca tulis bukanlah sesuatu yang dibutuhkan. Karena mereka, para sahabat itu rata-rata orang yang mempunyai kecerdasan dan hafalan yang sangat luar biasa. Di atas rata-rata manusia. Tapi Rasulullah SAW mempunyai visi yang luar biasa. Beliau memandang bahwa kemampuan baca tulis ini suatu saat akan menjadi satu kebutuhan di tengah-tengah manusia. Lalu kemudian beliau memberikan syarat kepada para tawanan perang Badar untuk mendidik para sahabat yang tidak bisa atau tidak mempunyai kemampuan baca tulis agar mereka dibebaskan. Umar bin Khattab, beliau pernah memberikan gaji kepada para guru 1 bulan, digaji oleh Umar bin Khattab 15 dinar, yang kurang lebih kalau disamakan atau diekuivalenkan dengan gram emas, nilainya adalah 63,75 gram emas per bulan. Yang mungkin kalau hari ini kita nilai dengan rupiah, besarnya adalah lebih dari 65 juta, hampir 70 juta. Ini pada masa-masa Umar bin Khattab, bagaimana beliau menghargai jasa para guru ini. Dan negara Islam saat itu, negara yang dipimpin oleh Nabi, kemudian diteruskan oleh para sahabat ini, mereka membebaskan biaya pendidikan. Jadi pendidikan itu sesuatu yang wajib diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Bahkan Umar pernah, dan beliau berjalan di tengah-tengah pasar, beliau berjalan di keramaian untuk mencari orang-orang yang belum merasakan dunia pendidikan. Dan ketika beliau menemukan orang-orang yang tidak mampu baca tulis, ketika beliau menemukan orang-orang yang tidak mengalami atau merasakan dunia pendidikan, mereka diwajibkan untuk menjalani dunia pendidikan, lalu kemudian mereka diminta untuk datang ke kutab-kutab, rumah-rumah Quran, rumah-rumah hadis. Ya. Lalu kalau kita lihat pada masa kekhilafahan Abbasiyah misalnya, umat Islam pernah mempunyai satu perpustakaan terbesar di dunia, perpustakaan Al-Fatimiyin, yang mempunyai koleksi 1.600.000 buku, di mana pada saat itu ya, perpustakaan terbesar di Eropa yang ada di Inggris mempunyai koleksi buku hanya sejumlah 1.800. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana Islam mempunyai satu peradaban yang terunggul pada masa itu. Dan sekali lagi bahwa pada masa itu bahasa Arab menjadi bahasa dunia, bahasa yang disyaratkan ketika satu kaum ingin mendapatkan pengetahuan. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam, pendidikan itu bukan hanya bertujuan untuk mencerdaskan akal, tetapi dalam Islam, pendidikan adalah juga dalam rangka untuk membentuk generasi agar mereka mempunyai kepribadian yang Islam.
mempunyai pemikiran yang islami, mempunyai perasaan yang islami, mempunyai perilaku yang islami. Jadi pengetahuan tentang dunia dan pengetahuan tentang ilmu-ilmu agama harus disinergikan sehingga mereka mempunyai apa yang disebut dengan idrak silah bilah. Mereka mempunyai kesadaran akan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan memahami mana perintah, mana larangan. Mereka akan memahami mana yang halal dan mana yang haram. Inilah yang seharusnya menjadi nilai-nilai yang mendasari bagaimana kita membangun kurikulum untuk anak-anak kita sehingga mereka akan menjadi generasi-generasi yang berkualitas, bukan hanya dalam ilmu-ilmu dunia, tapi mereka juga mempunyai pemahaman yang kuat dalam persoalan agama ini, sehingga mereka pun menjadi generasi-generasi bukan hanya cerdas secara duniawi, tapi mereka juga anak-anak dan generasi-generasi yang beriman dan bertakwa. Saat inilah seharusnya dunia pendidikan beralih kepada pendidikan Islam, sehingga kita berharap bisa mendapatkan generasi yang berkualitas pada masa-masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim.